Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistik 1 dan pada kesempatan ini pokok bahasan yang akan kita bicarakan adalah ukuran gejala pusat. Yang pertama kita akan bicarakan adalah rata-rata hitung atau seringkali dengan notasi X-bar. Rata-rata hitung itu adalah jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Pertama yang akan kita bicarakan adalah mencari rata-rata hitung untuk data yang tidak dikelompokkan. Ini rumusnya ya. X bar sama dengan sigma XI per N, di mana I itu adalah 1 sampai N. Jadi sigma itu adalah jumlah, N itu banyaknya data, XI itu besarnya tiap-tiap data. Rumus tersebut bisa diurai menjadi X bar atau rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai ke Xn per N. Misal, ada 5 orang olahragawan dengan berat masing-masing 59 kg, 62 kg, 60 kg, 55 kg, dan 65 kg. Maka rata-rata 5 orang itu adalah ini ya, 59 kilo ditambah 62 kg ditambah 60 kg tambah 55 kg ditambah 65 kg sama dengan 60,2 kg. Rata-rata gaji sebulan setiap kelompok pegawai pada PT Harapan kita seperti kita lihat dalam tabel ini ya. Jadi di sini ada macam pegawai. Ini terdiri dari staf, kepala bagian, kepala seksi, mandor, dan guru. Kemudian ini jumlah pegawai N ya, ada 5 orang, stafnya, kepala bagiannya ada 5, kepala seksinya ada 10, mandornya ada 15, dan gurunya ada 30. Rata-rata gaji per bulan untuk staf ahli yaitu 250.000, untuk kepala bagian 125.000, ini untuk per orang ya. Kepala seksi 80.000, mandor 50.000, dan guru adalah 30.000. Rata-ratanya adalah N1 kali X1 plus N2 kali X2 plus N3 kali X3 plus N4 kali X4 dan N5 kali X5 dibagi ya N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5. Jadi hasilnya ini ya, 5 kali 250.000 ditambah 5 kali 125.000 ditambah 10 kali 80.000 ditambah 15 kali 50.000 ditambah 30 kali 30.000 dibagi, nah ini N1 nya ada 5 ditambah N2 5 ditambah N3 adalah 10 ditambah N4 adalah 15 dan ditambah N5 adalah 30. Sehingga kalau ini dikalikan dan kemudian dijumlahkan menghasilkan 4.325.000. Kalau ini ditambahkan ya, ini jumlahnya ada 65, sehingga ini 4.325.000 per 65 sama dengan rata-ratanya adalah 66.538,46. Mencari rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan. Jadi kalau tadi data yang belum dikelompokkan, sekarang data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel ya. Data ini biasanya disusun dalam distribusi frekuensi.
ya, dan sudah kehilangan keasliannya. Oleh karena itu, kita gunakan anggapan bahwa semua data terletak pada kelas smart, titik tengah. Contohnya seperti ini di bawah ya, tabel di bawah ini. Besarnya penjualan kelas smart dan frekuensi dari 80 langganan suatu perusahaan. Jadi ini besarnya penjualan, kolom ini ya, dalam ribuan rupiah, ini kelas intervalnya. Dan ini kelas smartnya atau titik tengahnya. Dan ini adalah FI atau frekuensinya. Total semua adalah 80. Rata-ratanya adalah X1 kali F1 plus X2 kali F2 sampai ke XK atau N kali FK atau N dibagi F1 plus F2 sampai ke FK atau N saja ya. Atau rumus ini bisa disederhanakan jadi ini ya, X bar sama dengan XI kali FI, di mana I ini adalah 1 sampai K dibagi sigma FI, di mana I itu adalah 1 sampai ke K. Nah, K itu adalah banyak kelas. Jadi hasilnya temukan rata-rata 6 kali 7,49. Jadi 6 itu ini. Nah, 6 kali 749 ditambah 12 kali ini, ditambah ini 19 kali ini, ditambah 20 kali 22,95, ditambah 13 kali 27,95 sampai terakhir ini. Ya. Sigma FI-nya itu adalah ini kan 80. Sigma FI. Jumlah sigma itu jumlah ya. Sehingga hasilnya ketemu rata-ratanya adalah 20,87. Atau dengan menggunakan skala D. Rumusnya ini ya. X bar atau rata-rata sama dengan C titik atau kali sigma DIFI, di mana I-nya itu adalah 1 sampai K per N plus XO. C-nya ini kelas interval. XO-nya itu adalah kelas smart atau titik tengah dengan skala X pada kelas yang nilai D-nya sama dengan 0. Kita lihat tabel di bawah ini ya. Ini kelas smart penjualan. Ini skala dengan skala menggunakan skala D tadi ya. Ini skala X-nya, jadi ini titik tengahnya. Ini titik tengahnya ya. Kelas smart-nya. Ini skala D-nya. Jadi cara membuat skala D-nya adalah data ini letakkan 0 pada data yang paling tengah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di tengahnya adalah ini. Nolnya ada di sini. Ya, di garis ini saya kasih merah ini ya. Sehingga ke sini adalah minus 1, minus 2, minus 3. Ke sini adalah plus 1, plus 2, plus 3. Semakin ke atas ya plus minus. Ini frekuensinya. Frekuensinya dari tadi kan ini 6, 12, 20 sampai yang terakhir adalah 2. DIF-nya itu adalah ini. Minus 3 kali 6 sama dengan minus 18. Itu juga ini minus 2 kali 12 sama dengan minus 24 dan seterusnya. Ini sigma DIF-nya ini. Ini sigma DIF-nya. Ini sigma frekuensinya. Jadi kalau ini dijumlahkan hasilnya 26. Minus 26 maksudnya.
Nah, tinggal masukkan ke rumus tadi. Jadi rata-ratanya adalah 5. Ini 5 itu kan C ini kelas intervalnya. Minus 20 ini sigma DIFI per 80 ditambah 22,495. Nah, 22,495 itu ini. Kelas mat dengan skala pada kelas yang nilai D-nya sama dengan 0. Ini nilai D-nya 0 kan, yang nilainya dan ini kalau ditarik ke sini ini kelas mat di tangan 22,45. Ya, ini. Sehingga ditemukan rata-ratanya sama dengan 20,87. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang tadi menghitung rata-rata, sekarang mencari median. Median yaitu nilai yang letaknya di tengah atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah kalau datanya genap. Setelah data itu diurutkan sesuai dengan besar kecilnya. Yang pertama kita mencari median untuk data yang tidak dikelompokkan. Mula-mula data harus diurutkan sesuai dengan besar kecilnya. Kemudian letak median dapat dicari dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Jadi misalkan begini. Ini ada data 6, 7, 10, 11, 14. Banyaknya data kan bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5 berarti kan ya. Maka letak mediannya adalah tadi masukkan ke rumus ini N plus 1 dibagi 2. N-nya 5 plus 1 jadi 6 dibagi 2 jadi 3. Bilangan data ketiga dari data yang sudah diurutkan itu sebesar 10 kan ini yang 1, 2, 3 ini ketiga. Jadi mediannya sebesar 10. Untuk data yang genap, median dihitung dengan mencari rata-rata dari dua data yang letaknya di tengah. Misalkan ini. Datanya 4, 6, 9, 10, 11, 18. Dari sini kita lihat bahwa N-nya itu adalah 6. Jadi mediannya adalah N plus 1 dibagi 2. Jadi 6 plus 1 dibagi 2 jadi 3,5. Yaitu terletak antara bilangan ketiga dan keempat, yaitu 9, 10 ini ketiga dan keempat di sini 9 dan 10 ya. Medianya adalah ini 9 plus 10 dibagi 2 sama dengan 9,5. Jadi ini tambah ini dengan 9,5 itu medianya. B. Mencari median untuk data yang dikelompokkan. Pertama-tama tentukan dulu letak median dengan rumus N per 2. Kemudian dihitung frekuensi kumulatifnya. Kemudian dicari dengan rumus ini. Med sama dengan L plus C kali J per Fm. Med itu adalah median, yaitu ada kelas boundary bawah dari kelas yang mengandung median. C kelas interval. C selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif pada kelas sebelumnya terdapat median. Fm frekuensi yang terdapat median. Kita ambil contoh ini ya, distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif. Ini jumlah penjualannya dalam ribuan rupiah, ini kelas intervalnya gitu ya. Kemudian ini frekuensinya, kemudian ini adalah frekuensi kumulatif. Jumlah datanya N-nya sebenarnya 80 kan. Nih, jumlah datanya adalah 80 kan. Maka letak median pada data yang ke-80 dibagi 2 berarti 40. Terletak pada kelas 4. Jadi ada di kelas 4.
kelas 1, 2, 3, 4. Jadi di sini. Jadi 40 itu ada di kelas di 57 ini, ada di sini. 40 ya. Frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas median atau kelas 3 adalah 37. Nah ini sebelum kelas median ini ada kelas ini kan, kalau ditarik ke sini frekuensinya adalah 37. Kelas berduri bawah pada kelas terdapat median, lihat kelas 4 sebesar 1995. Ya. Kita lihat. Ini ditambah ini 19,99 ditambah 20 dibagi 2 adalah 19,995. Ini ya. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus tadi, median sama dengan L plus C per FM. L-nya tadi ini kan 19,995 ditambah kelas intervalnya 5 kali 40 minus 37 ya. Ini 40 minus 37 nya kan ini per 20. 20 itu adalah ini frekuensi pada kelas terdapat median. Sehingga ditemukan hasilnya adalah 20,745. Atau bisa juga dicari dengan rumus ini. Median sama dengan U minus C kali J per FM. Ya. U itu adalah kelas berduri atas dari kelas yang mengandung median. C-nya itu adalah selisih antara frekuensi kumulatif pada kelas terdapat median dengan letak median. Jadi kita lihat U-nya itu adalah kelas berduri atas dari kelas yang mengandung median. Jadi 24,995. Ya ini. Jadi dari mana dapatnya ini? 24,99 sama 25 dibagi 2. Jadi 24,995. Ya. C-nya itu adalah kelas interval. J-nya itu adalah selisih frekuensi kumulatif pada kelas terdapat median dengan letak median. Letak mediannya kan 40. Di frekuensi kumulatif pada kelas terdapat median itu adalah 57 kan. Nah ini. Dibagi FM 20 ya. Frekuensi ini pada kelas terdapat median itu 20. Sehingga dari sini bisa ditemukan mediannya adalah 20,745. Kita lihat hasilnya sama dengan menggunakan rumus yang pertama tadi. Ketiga sekarang, modus atau mode. Modus itu adalah nilai atau sifat yang paling banyak terjadi, yaitu yang frekuensinya terbesar. Untuk data kuantitatif, modus adalah nilai yang paling banyak terjadi. Dan untuk data kualitatif, modus sifat atau keadaan yang paling banyak terjadi. Pertama, kita mencari modus untuk data yang tidak dikelompokkan. Dicari data yang frekuensinya paling banyak. Misalkan ada data ini ya,
61, 63, 63, 63, 67, 68, 75. Bilangan 63, ini 1, 2, 3 ini. Ada 3, maka modusnya adalah 60. Ya, karena ini yang paling banyak. Jadi, frekuensinya paling banyak adalah 6. Mungkin ada data yang modusnya 2. Misalkan seperti contoh data ini. Ada 53, 55, 55, 55, kemudian 60, 62, 69, 69, 69, 75. Maka modusnya adalah ini, 55 dan 69. Berikutnya adalah mencari modus untuk data yang dikelompokkan. Modus akan terletak pada kelas yang frekuensinya paling banyak. Untuk menghitung modus secara lebih tepat, dapat digunakan rumus ini. Modus sama dengan L1 plus delta 1 per delta 2 plus delta 1 plus delta 2 kali C. Ya. L1 itu kelas berdiri bawah. Dari kelas terdapat modus. Sedangkan delta 1 adalah selisih antara frekuensi kelas terdapat modus dengan kelas sebelumnya. Delta 2 selisih antar kelas frekuensi kelas terdapat modus dengan frekuensi sesudahnya. C ini adalah kelas interval. Contoh ini, distribusi frekuensi untuk menghitung modus. Jadi kita lihat bahwa modus akan terletak pada kelas yang frekuensinya paling banyak. Dari sini frekuensi yang paling banyak itu adalah ini kan 20. Maka kita tarik ke sini. Ini disebut kelas modus. Kelas modus. Delta 1 kan ini sama dengan 20. Itu ini kan. Dikurangi 19 sama dengan 1 kan. Delta 2 adalah 20. Dikurangi 13 sama dengan 7. Ya. Kelas boundary bawahnya adalah 19,995. Nah, itu ini kelas boundary bawahnya itu kan. Kelas boundary bawahnya 19,99 plus 20 dibagi 2 sama dengan 19,995. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi, modus sama dengan L1. L1-nya adalah ini 19,995 plus ini delta 1-nya adalah 1, delta 2-nya adalah 7, berarti ini 1 plus 7 gitu ya. Sedangkan ini intervalnya itu adalah 5. Sehingga ditemukan modusnya adalah 20,62. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.